Wow, cobain ya. Wow, gue ambil lagi. Halo YouTube, let's go and eat. Balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini gue pengen makan ikan bakar, gurame bakar. Lu bisa lihat di belakangnya. Ikan gurame bakar serba nikmat. Let's go. Guys, kalian pasti belum pernah nyobain kopi campur soda. Gue yakin kalian belum. Nah, makanya sekarang udah ada kopi campur soda dari Sorcelli Group, yaitu Vika Cooler Series. Ini sih katanya minuman yang lagi hits di luar negeri. Nah, sekarang kan udah hadir nih di Indonesia. Cocok banget buat lo si generasi berani unik. Ada 4 varian rasa yang bisa kamu cobain. Pertama, Cooling Cola Coffee, ada Freeze Fantastic Yogurt, ada Shocking Au Coffee, dan terakhir ada Sparkling Spritza Coffee. Yang pertama gue coba adalah Shocking Au Coffee. Cobain. Wow, grrr. Gila, ini tuh rasa root beernya bener-bener bikin kaget banget. Kok ada root beer dan kopi itu masuk. Gimana caranya coba? Nyambung loh. Yang kedua, gue akan cobain Freeze Fantastic Yogurt. Itu adalah yogurt dan Fanta. Jadi perpaduan antara yogurt Sorcelli dan Fanta akan menciptakan kesegaran dengan sensasi kemewahan. Wow. Ini rasanya mewah banget. Sparkling Spritza Coffee. Pasti lo udah bisa bayangin kalau ini adalah kopi dicampur sama Sprite. Perpaduan kopi dan Sprite yang segar, ditambah ada irisan lemon sama dengan kesegaran yang bikin nagih. Wah, ini yang paling bikin melek nih. Wah, seger banget sih karena ada potongan lemonnya di sini. Terakhir gua akan coba Cooling Cola Coffee. Wow. Perpaduan kopi dan Coca-Cola kesukaan kita sama dengan mood booster dengan kesegaran yang maksimal. Jadi gue sekarang di daerah Ciputat. Ini seberang Rumah Sakit Syarif Hidayatullah itu ada bakso bujangan. Gue tadi browsing kalau ada tempat ikan bakar yang cukup legendaris di sini, dan kita cek bareng-bareng. Tempat ini masuk dalam gang, lorong-lorong, tiba-tiba ada rumah di dalam. Yuk. Restoran ikan bakar serba nikmat. Kalau nggak ada kertas ini mungkin kita nggak tahu. Masuk ke dalam ke sini. Ini nih. Wah. Itu dia tuh. Jadi sekarang alurnya tuh kita mesennya di sini. Ini sumber nikmat ya Pak ya? Serba nikmat. Lokasinya kok nyempil begini, gimana Pak awalnya Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf? Dengan Iwan. Pak Iwan, ya. Sebenarnya ini udah dulu di ruko di depan ini masuk lahan kita. Oh, oke. Jadi kita dulu pinggir jalan. Tapi ini menyisakan area ini tetap... sisa areanya kira-kira kurang lebih 1000 meter lah ya. Sampai depan. Sampai depan sana Pak ya. Walah, jadi ini Pak udah dari tahun berapa nih Pak? Ini dari tahun 73, 47 tahun ya. 47 tahun. Awalnya orang tua Pak? Orang tua. Oh, jadi sekarang diteruskan sama anak-anak anak-anaknya. ya, udah generasi kedua Pak ya? Generasi kedua. Oh gitu. Kalau gitu di sini apa Pak andalannya Pak? Gurame? Andalannya adalah gurame bakar. Gurame bakar? Dari dulu memang andalannya gurame bakar. Tapi saya dengar ada telur dadar ini Pak. Telur dadar ada. Oh gitu. Telur dadar Padang ya. Oh, telur dadar Padang, jadi lebih tebel gitu Pak ya. Boleh deh Pak, saya cobain dulu ikan guramenya. Boleh. Sama apa aja Pak? Sama telur dadar mungkin Telur ya? dadar mungkin ya. Boleh. Sikat. Kita lihat pembuatannya si ikan gurame. Let's go. Oke, setelah tadi udah dikulitin ikannya, dibersihin dalamnya, sekarang proses pembakarannya lu bisa lihat sebesar apa pembakarannya nih. Ini sampai penuh-penuhnya nih, sampai berapa ikan Pak? Cukup Pak? 6 ikan Pak ya. Tuh, oh ini nih, tuh bumbunya di sini tuh. Oh iya, tinggal siram-siram gitu aja Pak ya. Waduh, lu bayangin seberapa meresapnya tuh berarti tuh. 2 kali tuh ya.
Pas mentah dikasih lagi, dibakar setengah matang, terus dikasih bumbu lagi gitu Pak ya. Wah gila, banyak banget tuh, gede banget. Ini sebenarnya legendaris, tapi kalau untuk yang warga baru Ciputat seperti gue, ini baru tahu nih, ini adalah hidden gem. Cuman udah dari tahun 70-an. Udah banyak yang tahu, orang-orang Ciputat lama udah pasti tahu nih. Serba nikmat ikan bakar, rajanya ini. Membalikin aja susah, gede banget panggangannya. Gue tiduran di situ juga bisa tuh, muat. Gila, ini dia ikan gurame bakar serba nikmat udah ada di hadapan gua. Waktunya kita makan. Ini ikan bakarnya tipenya yang bumbu kuning gitu guramenya. Kita coba aja langsung lu sini, lihat nih. Ini ikan bakar seberat 7 ons sudah siap gua santap. Kita sikat dulu nih sedagingnya pertama. Wow. Cobain ya. Bismillah. Wow. Ada asamnya, smoky-nya, segernya si ikan, dagingnya gemuk-gemuk banget. Gua agak merasakan seperti sedikit bumbu padang di sini. Ini ikan bakarnya seger banget, ditambah sama si asam-asam dari bumbu si ikan bakarnya. Ini kita pakai nasi. Tuh ya, lo lihat seberapa gemuknya si ikan. Wow. Wah, jempolan gila nih. Gimana kalau kita kasih sambal? Sambal ini ya, sambal terasi. Kasihin sini, tambah kecap dikit, biar ada manisnya. Sikat yang di rumah, let's go. Wow, ini dia nih, resep turun-temurun dari tahun 1973, berawal dari bapaknya, sekarang udah ke generasi kedua, sekarang anaknya sudah menjadi bapak-bapak, masih meneruskan resep dari ikan bakar ini. Lagi, gua ambil lagi ikan yang segemuk ini. Jangan lupa sambal, jangan lupa kecap. Wah. Bumbu ini, tuh. Asam seger gitu. Wah, tuh dia nih. Menu kedua kita. Makasih, Pak. Ini telur dadar. Telur dadar pakai telur bebek. Tuh kan, tuh balikin masih ada tuh, nih kan, nih tuh dagingnya, ini bisa buat berempat sebenarnya, langsung ngantem, ikan bakar, ini ada tomatnya, kan. Jahe, kemiri, kunyit, segala macem. Atau nih, tapi ada bumbu rahasianya lagi. Karena sampai orang Cikarang bela-belain, hitung di Google Maps berapa kilo. Itu sampai sana juga udah dingin. Cuman orang bela-belain beli gitu. Seberapa dahsyatnya nih ikan bakar. Untuk si telur bebeknya sendiri, telur bebeknya fluffy. Terus dia ngasihnya pakai 2 telur bebek. Terus tadi ada daun bawang, bawang merah, bawang putih, segala macam ya. Iya. Komplit banget di dalamnya. Bisa jadi opsi buat untuk kalian pesan bareng sama ikan bakarnya. Jadi ikan bakarnya udah full bumbu banget, tentu ada asam, ada gurih, tambah si telur dadarnya lagi, ngasih tekstur ini lumayan crispy. Sikat ikannya lagi. Ini sensasi ikan bakar yang baru kali ini gue rasakan, baru kali ini gue temukan di sini di serba nikmat. Biasanya gue makan ikan bakar untuk bumbu kecap doang ya, manis, lebih dominan ke manis, tapi ini lebih dominan ke gurih dan asamnya. Ini bumbu asam seger, jadi gue nggak tahu dari apa. Lo sendiri tadi bumbunya kayak apa tuh, sebanyak apa, sehingga ke semua lapisan ikannya semua kena bumbunya, rata banget, gila. Ikan sama sambal, yuk. Ini ya. Makan sama nasi, jangan lupa sambalnya. Tuh.
Sikat. Cuma kalau dulu banyak macamnya, ada ayam bakar, Oke. ada ayam goreng, Oke. ada sop ayam, ada sop buntut. Oh. Cuma karena situasinya udah berubah ya kita ngandelin yang Yang favorit aja. favorit aja. Kalau ini Pak kolam berarti ikannya di Ya, ini dulu buat penampungan dulu ya. Oh, penampungan ikan-ikan aja. Jadi biar masih seger gitu, Pak ya. datang, taruh sini kan datang, taruh sini kan. Tapi sekarang kita bikin kolam aja, karena kalau ditaruh di sini kita susah ngambil ya. Jadi ini kolamnya bener juga ya, dibilang jadi mungkin lebih estetik aja, lebih keren gitu Nah, kelihatannya jadi Pak ini ya. sekarang cuma buat piara-piara ikan mujair. Itu ikan gurame semuanya Gurame di situ Pak ya. semuanya. Tapi kalau sekarang nih Pak, berapa ikan gurame di situ Pak? Kira-kira kurang lebih Pak. Tiap datang. Itu bisa nampung sekitar 50 kilo cuma. 50 kilo Pak ya. 50 kilo itu kira-kira 70 ekor. 70 ekor. Paling banyak. Paling banyak. Kalau dulu enggak, Oke. dulu sekali datang 2 kintal. Gimana Fris? Mantep ya? Ternyata setelah tadi kita selidiki pas makan, memang ini ada bumbu-bumbu Padang. Dan selidik punya selidik, gue ngobrol sama salah satu yang punya dari ikan bakar ini, memang sekeluarga asli Padang. Kalau kalian nyoba, kalian akan tahu, oh ini ikan bakar yang beda deh. Anyway, kita udah selesai makan, kita bayar. Yuk, Pak Iwan. Dapat Pak, jadi saya Pak. Tadi ikan bakar, nasinya buat 2 porsi, sama telur dadar. Ikannya 105, Ikannya 105, telurnya 15, nasinya 16. 16. Ini aja deh buat iklan saya aja. Jangan. Ini apa-apa. enggak gini, Pak. Kalau saya makanan enak, cara saya menghormati harus saya bayar. Oke, kalau gitu Iya. bayar ikannya aja. Ikannya sama telur dadar deh, Pak. Usah ikannya aja. Oh, gitu. Oke, Pak. Jadi tadi 105 gitu ya. Waduh, makasih banyak nih Pak Iwan. Mudah-mudahan makin lancar, Pak ya. Amin. Ini kalau misalnya orang yang udah dari pelanggan lama udah pasti tahu. Ini tiap hari dia dari tadi nih gue liat nih. Ojek ya Pak, mundar mandir ya Pak, nganterin ya Pak. Nganterin pasti pesanan dari Putat, dari Adiaksa, dari Kompas, dari mana aja. Atau dari GoFood juga. Dari GoFood juga ada. Kalau Sabtu Minggu biasanya masuknya Pondok Indah, Bonjeruk, Radio Dalam, Radio Dalam. Cinere, Oke. Bintaro. Makasih banyak Pak Iwan. Sehat-sehat ya Pak ya. Semoga terus nih ikan bakarnya dari KT, kalau misalnya pelanggan lama yang kesini, ikan bakarnya dari dulu sampai sekarang rasanya masih sama Pak ya. Masih yang alhamdulillah masih sama. Jadi buat pelanggan lama yang udah lupa nih, biar inget lagi nih, pokoknya rasanya masih sama. Buruan pesan lagi Pak ya. Oh, nomor teleponnya ini bentar gua kasih tahu. Walaupun ada GoFood sama GrabFood, tapi masih juga bisa melayani telepon atau WhatsApp. Ini di sini nomornya. Jalan Insinyur Haji Juanda ya Pak ya. Jam buka dari jam 9 sampai jam setengah 6. Senin sampai Minggu pokoknya. Oke, makasih banyak udah temenin gua makan kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel gua, karena gua akan upload rutin setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu akan selalu setia nemenin makan kalian atau ngasih ide di mana kalian bisa makan. Tapi kalian juga bisa ngasih ide ke gue. Komen di bawah. Ini seperti gue kesini karena saran dari Pak Emil. Ternyata Pak Emil ini salah satu putra penerusnya ikan bakar serba nikmat, sempat komen di video gue yang waktu gue ke Sambelayah di Cinere. Akhirnya ketemu di sini dan ternyata beneran enak dan legendaris. Ya, jangan lupa follow Instagram gue di @bungkusnetwork dan Resta Rizky 123 peace and to sweet. Bye bye.